Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mustalifah Tukuboya, CGP Kota Jayapura, asal sekolah SMP Negeri 1 Jayapura. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi untuk modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilokanya yang terkenal yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Yang mana kita ketahui bersama bahwa frasa atau kalimat Ing Ngarso Sung Tulodo bermakna bahwa guru ketika berada di depan muridnya, dia harus memberi teladan. Teladan seorang guru mencakup semua aspek, termasuk ketika guru tersebut membuat keputusan yang berkaitan dengan anak muridnya. Keputusan tersebut harus memerdekakan murid sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa. Frasa Ing Madya Mangun Karso memiliki makna bahwa guru ketika berada di tengah-tengah muridnya, dia harus membangun kemauan dengan cara menjadi kekuatan bagi muridnya. Sebagai pemimpin pembelajaran, sebuah keputusan yang diambil guru harus menumbuhkan kepercayaan diri dan kekuatan bagi murid untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi setiap anak. Dan yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani, yang bermakna guru ketika berada di belakang harus mampu memotivasi muridnya sehingga bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Keputusan yang diambil guru dalam sebuah pembelajaran diharapkan menjadi sebuah dukungan dan dorongan bagi murid untuk mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mengoptimalkan potensi diri sebagai individu dan anggota masyarakat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran akan dipengaruhi oleh beberapa nilai, baik nilai yang dimiliki guru sebagai profesi, yakni nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, maupun nilai universal yang berkembang di mana guru sebagai anggota masyarakat, seperti nilai keadilan, kebajikan, bertanggung jawab. Pengambilan keputusan di sekolah harus mengakomodir kebutuhan murid dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sekolah berdasarkan visi dan misi sekolah yang tercermin dalam karakter dan budaya sekolah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan atau fasilitator dalam proses pengambilan keputusan yang efektif? Melalui proses coaching, kita akan menemukan akar atau latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh murid. Karena proses coaching bertujuan menggali potensi yang dimiliki anak untuk mampu menganalisis penyebab masalah melalui pendampingan dari seorang guru atau coach. Proses coaching juga menuntut murid atau coachee untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi. Setelah memahami dan mengenal permasalahan murid dengan jelas, maka guru akan mampu membuat keputusan yang efektif dan tepat sasaran. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang ada memberi contoh pengambilan keputusan yang menimbulkan dilema etika karena guru dihadapkan pada masalah pertentangan moral dalam dirinya. Seorang guru diharapkan menjadi teladan dan konsisten pada nilai-nilai kebajikan sehingga senantiasa mengambil keputusan yang etis dan manusiawi.
Pertanyaan kelima, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, di antaranya individu lawan masyarakat atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Sementara dalam mengambil keputusan, seorang guru juga harus menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, menguji benar atau salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, menginvestigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan yang terakhir yaitu merefleksi keputusan yang telah dibuat. Yang keenam, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Karena adanya perbedaan visi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, adanya faktor eksternal yang mempengaruhi hasil keputusan akhir, keputusan yang diambil belum bisa mengakomodir kepuasan semua pihak, dan perbedaan pola asuh antara orang tua dan guru, sehingga keputusan yang melibatkan kepentingan murid atau anak tidak dapat direalisasikan dengan baik. Yang ketujuh, pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Proses pengambilan yang melibatkan potensi murid akan memerdekakan murid itu sendiri. Langkah-langkah atau tahapan yang dilalui guru sebelum memutuskan sebuah keputusan tentunya berorientasi pada kebutuhan murid, sehingga bisa dikatakan bahwa pengambilan keputusan tersebut semata dilakukan dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Keputusan yang berorientasi pada murid memberi kesempatan kepada anak untuk mengaktualisasikan dirinya. Hal ini sangat penting karena akan menjadikan murid tersebut pribadi yang bertanggung jawab, inovatif, dan kritis di masa yang akan datang. Pertanyaan yang ke-8 yaitu bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil hari ini akan mempengaruhi masa depan anak karena keputusan tersebut selalu berorientasi pada kebutuhan anak. Keputusan saat ini juga akan memberi dampak jangka panjang, yakni dapat menyelamatkan masa depan anak. Misalnya terjadi pada keputusan menaikkan kelas atau meluluskan siswa. Keputusan guru untuk melakukan pembelajaran yang memerdekakan murid akan menjadikan mereka menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, dan berkarakter mulia. Pertanyaan yang ke-9, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya?
Kesimpulan yang pertama yaitu bahwa dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran diperlukan sebuah pemikiran, pertimbangan, dan tahapan yang tidak mudah. Keputusan yang diambil harus melibatkan banyak faktor internal dan eksternal dan juga harus melalui pengujian yang seksama. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip yang universal. Yang kedua, bahwa dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, guru diharapkan peran sebagai penuntun anak dengan mengoptimalkan potensi dan kodrat yang dimiliki setiap anak, sehingga keputusan tersebut berdampak pada pribadi anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu dan anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan selanjutnya bahwa dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, guru diharapkan berasaskan pada nilai-nilai yang dimiliki oleh guru itu sendiri maupun nilai universal yang berkembang di masyarakat. Ini sesuai dengan materi pada modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, bahwa dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah diperlukan kesamaan visi antara semua warga sekolah dan pemangku kepentingan yang terlibat. Selain itu, diperlukan komitmen bersama untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang telah dibuat. Ini sesuai dengan materi pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Bahwa proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah yang melibatkan peran dan komitmen bersama antar warga sekolah secara langsung telah menumbuhkan budaya positif, yaitu kolaborasi atau kerjasama dan budaya tanggung jawab. Ini sesuai dengan materi pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Kesimpulan selanjutnya bahwa dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, guru diperlukan membuat pemetaan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anak, sehingga terciptanya suatu proses pembelajaran berdiferensiasi. Ini sesuai dengan materi pada modul 2.1 yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, bahwa dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah harus dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Keputusan harus didasarkan atas logika dan perasaan sehat dan bukan dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Keputusan yang merujuk pada etika moral harus juga didasari oleh rasa empati dan kepekaan sosial bagi pembuat keputusan. Ini sesuai dengan modul 2.2 yaitu mengenai pembelajaran sosial emosional. Bahwa proses coaching adalah sebuah proses awal dari pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena melalui proses coaching, guru menggali potensi yang dimiliki murid melalui pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mengidentifikasi latar belakang permasalahan yang dihadapi. Bahkan melalui tuntunan guru, murid dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Ini sesuai dengan modul 2.3 mengenai coaching. Demikian koneksi antar materi untuk modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.